Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk berbakti, beribadah bersama kepada Tuhan. Sekaligus bersyukur kepada Tuhan secara khusus karena pada tanggal 12 Juni yang lalu 2020 kita merayakan hari ulang tahun jemaat kita. Saudara, selama ini Tuhan yang memimpin dan memelihara perjalanan jemaat kita, sehingga hari ini kita boleh bersyukur bersama-sama kepadanya. Meskipun kita tidak dapat rayakan bersama oleh karena situasi dan keadaan bangsa kita, tapi saudara-saudara tidak mengurangi rasa syukur kita untuk bersyukur kepada Dia yang mempunyai gereja ini, yang mempunyai persekutuan ini, sehingga memasuki ulang tahun yang ke-8. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Baik saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 4, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat yang keempat demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita mari kita nyanyikan Ya Halik Semesta, Kidung Jemaat nomor 16. Thank you.
Jemaat kekasih Tuhan di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita sadar betul bahwa kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Karena itu mari kita mengambil waktu ini untuk datang kepadanya dengan rasa sesal dan malu. Dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara sekalian, karena itu marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa pengampunan dosa. Demikian. Bapa Surgawi, kini kami telah ada di hadapan-Mu bersama saudara-saudara kami yang duduk diam di tempat kediaman mereka masing-masing. Kami bersatu dalam jiwa dan ruh kami beribadah kepada-Mu dan bersama-sama mengaku segala kelemahan dan dosa kami. Kami mengakui betapa kami umat-umat-Mu yang tak sanggup untuk melakukan segala perintah utama dalam hidup. Nah itu Tuhan, kami mengaku kami berdosa kepada-Mu, baik pikiran, perkataan hingga tingkah laku kami, sehingga tidak dapat menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, nyatakan belas kasihan kepada kami. Kami bersyukur setiap kali kami datang kepada-Mu dalam kerendahan hati kami, mengaku dosa kami, maka Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kepada kita yang telah sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah kini berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10 demikian. Dahulu kamu bukanlah umat Allah, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Dahulu kamu tidak menerima belas kasihan, tetapi sekarang kamu telah menerima belas kasihan. Setelah dengan penuh syukur mari nyanyikan Kidung Jemaat 174B, Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memanggil kami untuk datang kepadamu, menerima dan mendengar firman-Mu. Hatimu sudah rindu ingin berbicara kepada kami dan menyampaikan maksud-Mu kepada kami.
Karena itu Tuhan, kami bersama umat-umat-Mu datang kepadamu, menyediakan hati kami, dan memohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan menguatkan kami dalam melakukannya. Tolong Engkau ya Tuhan, tolong jemaat-Mu yang akan mendengarnya, supaya kami semua dipersatukan dalam kebenaran firman. Hati kami sudah siap menyambutnya, maka berbicaralah. Dalam Kristus Tuhan firman yang hidup itu, kami memohon doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hari yang berbahagia hari ini, dalam perayaan ulang tahun jemaat kita yang ke-8, sama-sama mari membuka Mazmur 116 untuk kita renungkan bersama-sama dengan seluruh warga GTM dimanapun berada. Mari saudara sekalian kita baca. Saya membacakannya bagi saudara sekalian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Dia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap bunyi orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkan Tuhan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersangkut. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang tua. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan aku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, bahagialah kita yang mendengarkan firman ini. Bahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Saudara-saudaraku, apa yang membuat kita ingin berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain? Apa yang mendorong kita ingin sekali untuk membalas kebaikan orang itu? Dan apa yang kita lakukan? Saudara sekalian, ada peristiwa yang masih saya ingat sampai hari ini. Pada satu hari Minggu pada tahun 1999 yang lalu, pada waktu itu saya baru saja masuk dan tinggal di asrama Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia di Kemang 10. Seperti biasa saudara sekalian, setiap jam 6.30 di hari Minggu kami semua harus berangkat dari kampus karena kami akan diangkut menggunakan mobil kampus. Waktu itu GRI masih beribadah di Granada. Saya pun ikut dalam rombongan itu, saudara. Tapi saya tidak akan berbakti di GRI bersama rekan-rekan saya, karena saya harus kembali ke tempat pelayanan
waktu itu masih pelayanan di Pau Karapan kita Karawaci Tangerang. Jadi saya turun di Selipi pas sebelum teman-teman saya mobil itu akan masuk ke Granada. Nah, saudara sekalian, singkatnya teman saya diturunkan, teman saya segera ke Granada, saya menunggu bis patas di Selipi. Dan tidak beberapa lama saudara sekalian datanglah patas P6 waktu itu yang menuju ke Karawaci. Dengan segera saya naik. Beberapa menit setelah saya duduk, konduktur bis itu datang dan menagih sewa. Saya secepatnya membuka tas saya, mencari dompet saya. Saudara, tetapi anehnya saya kaget luar biasa karena saya membolak-balik isi tas saya. Ternyata saya tidak menemukan dompet saya di dalamnya. Sampai akhirnya konduktor itu melihat saya, menunggu kapan saya akan menyorotkan tangan saya. Saya keluarkan semua isi tas saya. Dan ternyata tak sepeser pun uang di dalamnya. Dan dompet pun tidak ada. Saya baru ingat kalau ternyata saya mengecek uang saya sebelum berangkat dan saya keluarkan dompet saya dari tas saya dan saya diletakkan lagi di meja. Saya lupa masukkan kembali saudara sekalian. Lalu setelah itu saya menoleh ke abang konduktor itu dan saya katakan, "Bang, saya tidak punya uang sepeser pun karena saya ketinggalan dompet." Oh ya, nggak apa-apa. Dia ke belakang saudara sekalian. Saya agak tenang dulu, tapi kemudian saya memikir kalau saya turun dari bis ini saya akan nyambung angkot lagi satu kali ke Karawaci karena saya turun di Selambi. Setiap kali saya menoleh ke abang konduktor itu, dia pun menoleh kepada saya. Tiap kali bis berhenti, dia pun melihat ke saya. Ternyata hati saya tadinya senang, saya merasa deg-degan ada apa gitu. Akhirnya mobil turun sampai di Islami Karawaci, saya turun, saya loncat di pintu depan. Anehnya abang itu loncat di pintu belakang, menyambar ke saya yang turun di pintu depan. Nah, saudara, dia merogoh kantongnya dan memberikan ke tangan saya uang recehan, uang ribuan. Saya kaget. Saya lihat baru saja saya membuka tangan saya, bis itu sudah berlari. Saya secepatnya melihat uang itu ada 9.000 rupiah. Nah, saya katakan, "Abang, terima kasih." Tapi bis itu sudah lari. Ingin sekali saya mengucapkan terima kasih kepada abang ini saudara sekalian, tapi tak mendengar saya. Kemudian saya naik angkot. Saya butuh uang 3.000 rupiah untuk sampai di tempat pelayanan saya. Berarti masih sisa 6.000. Saudara, sepanjang saya duduk di angkot itu, saya berpikir baiknya abang itu. Saya berdoa dalam hati, Tuhan memberkati orang itu. Dari logatnya saya tahu bahwa dia abang dari Batak karena logatnya. Dan mungkin dia lihat Alkitab saya, mungkin dia adalah saudara seiman saya. Saya mendoakannya saudara sekalian. Dan uang yang disisakan itu saya kasih persembahan semuanya. Dan di tengah-tengah khotbah saya waktu itu saya ingat lagi peristiwa itu. Saya ingat sama seperti sekarang saya ceritakannya kepada saya. Ingin sekali saya mengucapkan terima kasih kepada orang itu karena ia menolong saya dalam kesusahan saya saat tidak ada seorang pun bahwa saya butuh uang. Tetapi saya tidak mengenal orang itu dan jadilah saya hanya membawanya dalam doa saya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, pemazmur dalam bagian yang kita baca hari ini, dalam Mazmur 116 adalah respon pemazmur kepada Allah ketika ia merasakan kasih dan kebaikan Allah yang ia alami. Saat itu betul-betul pemazmur dalam keadaan tertindih. Ia tertekan, ia dalam kesukaran besar. Ia tidak jelaskan masalah apa yang dihadapi, tapi ia betul-betul ada dalam situasi yang membutuhkan pertolongan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Dan waktu itu ia berteriak kepada Tuhan. Ia meminta tolong kepada Tuhan. Dan ternyata ayat 4 dalam bacaan kita dikatakan, "Engkau sendiri," ayat 4 dalam bacaan kita, "tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku." Saudara, pada waktu pemazmur melihat tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya, tidak ada lagi jalan keluar, ia hanya berseru kepada Tuhan, "Luputkanlah aku." Saudara sekalian, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan sungguh menolongnya. Ia mendengar
tips. Apa 3 rahasia? Yang pertama, ia akan membalas kebaikan Tuhan dengan akan menyatakan kebaikan Tuhan di hadapan seluruh umat Tuhan. Ia berjanji kepada Tuhan, aku akan menyampaikan kebaikanmu itu kepada seluruh umat Tuhan. Ia tak ingin pendam sendiri, ia tak ingin mengalaminya sendiri dan tak ingin merasakannya sendiri. Ia mau semua orang tahu bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu menolongnya, Tuhan itu mendengar seruannya. Saudara, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Saudara pernah melihat pemenang kejuaraan-kejuaraan? Taruhlah yang paling sering perlombaan atau pertandingan motor GP atau pertandingan apapun yang hadiahnya nanti akan mendapat piala. Saudara, setelah pemberian piala, adakah saudara melihat piala itu pada waktu diberi langsung ditaruh di bawah? Oh tidak. Semua pemenang itu mengangkat pialanya tinggi-tinggi. Maksudnya apa? Supaya semua orang melihat piala itu, kemenangannya itu. Ia mau mengangkatnya tinggi-tinggi dan mempertontonkannya kepada orang banyak. Bahkan para pemenang kalau kita lihat seringkali diarak keliling kota sambil membawa piala tinggi-tinggi itu. Dan hal ini Mazmur bertekad mengabarkan kepada orang lain tentang keselamatan, tentang pertolongan, tentang kasih Tuhan, supaya orang lain pada akhirnya juga mengakui kebaikan Tuhan, supaya pada akhirnya orang lain juga merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, supaya orang lain tertarik mencari Tuhan sebagai sumber keselamatan, sebagai sumber kebaikan dan sebagai sumber pertolongan itu. Dan itu maksudnya Mazmur. Aku ingin mengangkat piala keselamatan supaya orang lain akhirnya tahu dari siapakah pertolongan itu, dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemazmur membalas segala kebaikan Tuhan yang telah dialaminya? Akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Aku akan membayar korban syukurku dan membawanya ke rumah Tuhan. Ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu. Aku akan membawa persembahanku ke pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Pemazmur ingin menyampaikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Tidak hanya berhenti pada mulutnya yang mengatakan Tuhan terima kasih, Engkau sudah menolongku. Tidak hanya berhenti pada mengangkat piala keselamatannya, tetapi ia ingin mewujudkan dengan sebuah tanda, yaitu membawa ungkapan syukurnya ke rumah Tuhan, ke pelataran rumah Tuhan. Saudara, disinilah dasar teologis mengapa orang-orang Kristen setiap kali hari Minggu datang ke gereja menyodorkan persembahannya. Saudara, jangan lihat dari uangnya, jangan lihat dari nilainya, tapi apa maksud kita membawa tanda persembahan itu? Saudara, membawa persembahan syukur kepada gereja di hari Minggu itu bukan keputusan gereja, bukan keputusan BPMS, tapi karena perintah Tuhan sebagai tanda dan wujud kasih Tuhan yang kita alami. Jadi pengakuan bahwa Tuhan sudah menolongku, Tuhan sudah memberkatiku, Tuhan sudah memberikan apa yang kuminta padanya. Maka sebagai tanda ucapan syukur ini, saya bawa persembahan ke rumah Tuhan. Saudara sekalian, macam-macam cara orang mengungkapkan syukur. Masih ingat Petrus dalam Lukas pasal 5? Pada waktu ia mengalami kasih Tuhan, pada waktu ia menjala ikan sepanjang malam, tak seekor pun ia dapatkan. Dan dalam kelelahan, dalam kecemasan, sekaligus dalam kekecewaannya karena malam itu tak mendapat seekor ikan pun, Alkitab mengatakan ia kembali
dan menambahkan perahunya di pinggir pantai di Galilea. Dan ternyata Tuhan ada di pinggir pantai sana. Tuhan tahu pergumulan Petrus. Ia lelah, ia cemas, ia tak dapat apa-apa. Ia butuh makanan dan minuman. Saudara, waktu itu Petrus menggantungkan seluruh kebutuhan rumah tangganya hanya dari hasil penghasilannya sebagai seorang petani. Hari itu tak seekor pun ia dapat. Maka Tuhan perintahkan, lemparkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka engkau akan beroleh. Saudara, bagaimana Petrus menjawab? Tuhan, Guru, sepanjang malam saya telah menangkap ikan di tengah laut, tak seekor pun dapat. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, akan kulemparkan juga. Saudara, apa yang terjadi? Petrus melemparkan. Petrus tahu di pinggir sungai Galilea mana ada ikan banyak, ada ikan kecil-kecil, tapi tak akan mungkin bisa sebanyak itu. Dan ketika Petrus melakukan itu, taat kepada apa yang Yesus lakukan, ia menerima menangkap ikan begitu banyak. Dan saudara, responnya Petrus untuk membalas kebaikan Tuhan yang dialami hari itu, ia bersimpuh di kaki Tuhan. Dan dia katakan, pergilah daripada aku karena aku orang berdosa. Ia mengatakan, sebenarnya aku tak layak dikasihi Tuhan karena aku penuh dengan dosa. Tapi engkau melakukannya bagiku. Saudara, hari itu Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi penjalan. Paulus menyerahkan hidupnya kepada Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Ia membawa hidup sebagai persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan merespon kasih Allah dalam hidupnya. Yang ketiga, bagaimana pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya atas pertolongan Tuhan. Ia katakan dalam ayat yang ke-14, aku akan membayar nasabah kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kemudian ayat yang ke-18, aku akan membayar nasabah kepada Tuhan di depan seluruh umat. Ayat 14 dan 18 mengulangi kalimat ini. Sebagai tanda ucapan syukur, rasa terima kasih dan responku kepada kasih Tuhan, saya akan membayar nasabah. Saudara sekalian, rupanya pemazmur berjanji di dalam hati, berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan memberikan persembahan nasarnya kepada Tuhan ketika setelah ia ditolong melewati masa-masa sukar dalam hidupnya. Rupanya ada yang diikrarkannya, dan apa yang dijanjikannya kepada Tuhan tidak dilupakannya ketika ia mengalami berkat Tuhan. Saudara, begitu mudahnya orang berjanji, Tuhan saya akan melakukan ini kalau engkau menolong aku. Jikalau saya begini, saya akan begini. Saudara, banyak sekali orang mudah berjanji kepada Tuhan. Banyak ikrar yang telah disampaikan pada waktu kita mengikrarkan pengakuan iman rasmi. Pada waktu kita berjanji setelah dibaptis, disidi, dalam pernikahan pernikahan nikah, semua kita berjanji kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan apa yang pernah dijanjikannya kepada Tuhan akan didapati. Saudara, karena itu jangan main-main dengan janji-janji kita. Jangan mengikrarkan sembarangan sesuatu yang tak akan mungkin kita bisa tepati. Sebab ikrar harus didapati, janji harus didapati, karena Tuhan mendengar semua yang kita ungkapkan. Saudara-saudaraku, pertolongan seperti apa yang telah kita alami dari Tuhan? Apa kita merasakan kebaikan Tuhan? Hari ini 14 Juni, pada tanggal 12 Juni yang lalu, kita merayakan ulang tahun yang ke-8 Gereja Raja Mamasa di Jakarta. Saya betul-betul merasakan kalau bukan Tuhan yang memelihara jemaat ini, tak akan mungkin ada sampai sekarang. Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang beribadah di sini telah diberkati oleh Tuhan melalui pemberitaan firman yang dilakukan. Saya sadar saudara sekalian bahwa jemaat ini belumlah sempurna memenuhi panggilan Tuhan. Tapi jika Tuhan berkarya di dalamnya, GTM Jemaat Jakarta ke depan akan terus menjadi saksi Tuhan untuk mengangkat piala keselamatan di hadapan Tuhan, supaya melalui jemaat ini nama Tuhan ditinggikan, Injil Kristus terus diberitakan, dan persekutuan warga jemaat Gereja Raja Mamasa Jemaat Jakarta akan terus dikuatkan. Dan saya berdoa kepada Tuhan,
Biarlah makin banyak jiwa yang akan bergabung tahun ini, tahun-tahun berikutnya, sampai ke anak cucu. Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta akan menjadi saksi Tuhan, terus mengangkat piala keselamatan di hadapan Tuhan, memberitakan kebaikan-kebaikannya. Saudara sekalian, di masa pandemi ini, bukankah telah terbukti pada kita bahwa Tuhan telah memelihara kita? Telah 22 tahun lamanya, telah 2 bulan lebih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Di hari ini kita masih bisa bersyukur bersama kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan apakah kita akan menghadapi masa-masa sulit di masa depan? Masih. Dalam percakapan via Zoom yang lalu pada hari Senin dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, termasuk ada Dr. Gertrudis, Mama Gerin, menyampaikan bahwa sebenarnya sekarang kita belum menemukan vaksin virus COVID-19. Selama belum ditemukan vaksin COVID-19, virus ini akan terus menjadi ancaman bagi kita. Dan itu berarti bahwa kita akan terus berjalan bersamanya, saudara. Harus belajar bersahabat dengannya. Sampai sekarang masih pemerintah, pakar kesehatan, para ahli, para dokter, dunia medis terus berjuang supaya segera menemukan vaksin ini. Karena selama kita baru menemukan vaksinnya, saudara sekalian, kita masih akan tetap riskan untuk bergaul bersama dan bersekutu bersama-sama. Tapi saudara sekalian, kita percaya bahwa ancaman yang setiap waktu bisa datang jika kita tidak hidup taat pada protokol kesehatan. Misalnya rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak dan selanjutnya. Tapi ada yang pasti bagi kita, pertolongan Tuhan akan tetap menyertai kita bersama-sama. Saudara, bagaimana kita mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita? Mari bersama-sama kita terus mengangkat piala keselamatan kita, terus mengabarkan dan menyatakan kepada banyak orang, Tuhan itu baik, Tuhan layak dipercaya. Ia mendengarkan seruan doa kita, dan tepat pada waktunya Ia akan selalu datang untuk memberikan pertolongannya bagi kita yang mengeluh kepadanya. Mari membawa persembahan syukur kita ke rumah Tuhan, membuktikan pengakuan kita bahwa apa yang kita makan, minum, pakai dan nikmati setiap hari adalah karena pemberiannya, adalah karena bukti pertolongannya yang jelas bagi kita. Marilah membawa ungkapan syukur kita ke rumah Tuhan dan bertekad setiap komitmen, janji-janji yang telah kita ungkapkan kepadanya, yang telah kita ikrarkan kepadanya, mari kita nyatakan dengan penuh kesetiaan. Sebagai pelayan-pelayan gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta, GTN akan terus berjalan ke depan jikalau semua yang pernah mengikrarkan dirinya, mengikatkan dirinya dan berjanji akan memulai pelayanan, melanjutkan pelayanan dan menyembah tugas panggilan di tengah-tengah jemaat ini, saya percaya Tuhan akan mengerjakannya lebih baik untuk ke depan. Kita para majelis, kita para pengurus kategorial, pemuda, perempuan, seluruh anggota jemaat, mari kita bergandeng tangan, mengangkat piala keselamatan kita melalui jemaat ini dengan penuh kesetiaan. Janji yang pernah kita ungkapkan kepada akan didengar oleh Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang setia. Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Mari merespon kasih Tuhan. Selamat hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Selamat ulang tahun saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam saat teduh dan kita akan diiringi dengan pujian yang akan dipersembahkan oleh solois Vika. Semusim
selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Saudara sekalian, benar sekali pujian ini lebih luas dari samudra, lebih luas dari cakrawala. Kasih Tuhan tetap nyata bagi kita sekalian. Selamat mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman bersama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, marilah kita bersama-sama menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar mempersembahkan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Mengiringi persembahan kita, saudara sekalian, mari nyanyikan lagu Kidung Jemaat 293, Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Aku
Dengan apakah akan kubalas segala kebaikan? Dengan apakah kami akan membalas segala pertolongan Tuhan? Ya Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan selain membawa ucapan syukur kami ke rumah-Mu, selain mengangkat piala keselamatan kami supaya orang tahu bahwa Tuhan begitu baik, supaya kami belajar setia menjaga janji, komitmen dan kasih kami kepadamu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan bersama di hari ini ya Tuhan, kami dapat lakukan, praktekkan, aplikasikan dalam sepanjang umur kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami membawa persembahan syukur kami kepadamu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami memberikannya dengan penuh syukur. Kami memberikannya dengan penuh terima kasih. Sebagai wujud dan tanda pengakuan kami atas segala kebaikan, pertolongan, anugerah Tuhan yang telah melepaskan kami dari maut dan yang telah memberikan keselamatan sempurna bagi kami melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, terimalah persembahan syukur yang telah diberikan oleh jemaat-Mu saat ini. Terimalah segenap tanda kasih kami kepadamu, bagaimanapun cara kami masing-masing mengungkapnya kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami, Tuhan tahu pikiran kami, betapa kami berbahagia memiliki Bapa yang begitu baik, yang selalu campur tangan atas hidup kami dan memberikan pertolongan kepada kami dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengarkan setiap keluhan, jeritan kami anak-anak-Mu. Hari ini secara khusus kami bersyukur oleh karena pada tanggal 12 Juni yang lalu Tuhan telah menambahkan setahun usia lagi dalam persekutuan jemaat kami, Gereja Raja Mamasa Jemaat Jakarta. 8 tahun lamanya Tuhan sudah membimbing, memelihara, menuntun persekutuan ini, menuntun jemaat-Mu dalam berjemaat, dalam memikul tanggung jawab bersama dalam melaksanakan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan supaya persekutuan Gereja Raja Mamasa Jemaat Jakarta ke depan akan terus makin berbuah, makin menggaungkan piala keselamatannya di tengah-tengah dunia ini, sehingga makin banyak orang yang mengasihi Tuhan, memberikan hidupnya kepadamu untuk melayani Engkau. Hamba mendoakan setiap warga GTM Jemaat Jakarta dimanapun mereka berada saat ini. Ya Tuhan, kami memperingati hari ulang tahun kami spesial di hari ini. Kami tak dapat berkumpul bersama menyanyikan lagu ulang tahun, tetapi hati kami sungguh datang kepadamu bersama-sama ya Tuhan, mengangkat ucapan syukur dan terima kasih. Engkau yang sudah memelihara perjalanan jemaat-Mu selama ini, dan kami percaya bahwa Engkau juga akan terus memelihara perjalanan jemaat-Mu di tahun-tahun yang akan datang. Kiranya setiap pelayanan yang telah kami lakukan menyenangkan hati-Mu, dan kami berdoa supaya Engkau makin menyempurnakan pelayanan jemaat-Mu ini. Engkau makin menolong setiap hamba-hamba-Mu di dalam persekutuan ini, supaya menggenapi panggilan Tuhan melalui setiap tugas panggilan jemaat-Mu. Tuhan memberkati para majelis jemaat. Tuhan memberkati para pengurus jemaat ini, para pengurus kategorial dari PAR, PPGTM maupun PPGTM. Semua jemaat-Mu Tuhan memberkati satu persatu. Biarlah sukacita pada waktu kami mengingat hari ulang tahun jemaat kami, hati kami melimpah syukur kepadamu, ya Tuhan. Bapa di sorga, bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini, bersama kekasih Niken Felicia Masara tanggal 9 Juni yang lalu, juga Tuhan telah menambahkan setahun lagi usianya. Dan mungkin anggota jemaat yang lain yang tidak disebutkan, tapi mereka menikmati pertambahan usia di sepanjang minggu yang lalu. Pak Sorgawi, biarlah Engkau mendengar doa mereka, Engkau menerima sembah mereka, menyadari bahwa setahun usia mereka bertambah, semua karena anugerah Tuhan. Kami doakan anak kekasih Niken supaya makin sehat, makin bertumbuh di dalam pengertian akan Tuhan, menjadi anak yang setia. Dalam pendidikannya kami serahkan kepadamu, supaya anak kekasih Niken akan bertumbuh makin besar, saatnya menjadi dewasa untuk menjadi saksi dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami mendoakan terus situasi bangsa dan negara kami. Bersyukur bahwa Tuhan masih terus memelihara kami, dan
dan bersyukur memelihara seluruh perjalanan bangsa ini dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan akan terus menolong umat-umat-Mu, menolong hamba-hamba-Mu. Secara khusus kami doakan para pakar kesehatan di dunia medis supaya segera menemukan vaksin untuk virus COVID-19 supaya dapat mengakhiri semua pandemi secara global baik di dunia maupun di Indonesia, sehingga suatu waktu nanti Indonesia dan seluruh dunia akan bebas dari gangguan ancaman virus COVID-19. Kami mendoakan pemerintah kami yang masih terus berupaya meminimalkan penyebarannya. Kami terus berdoa bagi para medis garda terdepan, dokter, perawat, dan aparatur seluruh masyarakat dan rumah sakit. Hanya Tuhan yang akan menolong supaya makin banyak orang yang menerima kesembuhan dan mereka kembali untuk membawa kekuatan yang baru daripada. Kami doakan supaya seluruh masyarakat Indonesia diberi kesadaran untuk sungguh-sungguh bekerja sama satu dengan yang lain supaya penyebaran virus ini tidak makin meluas, tetapi makin hari makin mengurangi dan bertanggung jawab untuk kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Akhirnya ya Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan. Peliharalah seluruh anggota jemaat dalam tugas tanggung jawab mereka masing-masing, baik di rumah maupun di tempat kerja mereka. Kami doakan anak-anak kami yang terus bergumul untuk pendidikan mereka yang mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, mereka yang sedang berjuang untuk mencari kampus-kampus di mana mereka akan menempatkan pendidikan mereka. Kami mendoakan untuk teman-teman mahasiswa anggota PPDN Jakarta yang terus berjuang untuk perkuliahan mereka, diberkatilah mereka supaya tepat pada waktunya mereka selesai dengan baik. Kami menyerahkan anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan menerima segenap pelayanan kami. Hamba mendoakan seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berilah sukacita, berilah damai sejahtera, berilah kesehatan. Pada waktu tertentu di masa Tuhan yang kaki, dapat berjumpa kembali dengan penuh sukacita. Seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada hari ini, kami mohon Tuhan memberkati. Dengarlah doa kami ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari bangkit berdiri. Dan kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Bagaimana kita membalas segala kebaikan Tuhan. Mari mengangkat piala keselamatan kita. Mari membawa ucapan syukur kita ke rumah Tuhan. Dan mari membayar setiap nasar dan janji-janji kita dalam kesetiaan. Bersama kita nyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan, Kidung Jemaat 363. Thank you.
Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita ke jemaat '" Selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Segala kemuliaan kita panjatkan kepada Allah Tritunggal atas berkatnya dan perkenannya telah mempercayakan pelayanannya kepada Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Doa kita ke depan, tangan kasih-Nya tetap menyertai jemaat kita di dalam masa era baru, era digital, di mana semua orang dipaksa untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Beribadah dari rumah menjadi tantangan yang harus terus digumuli bersama Tuhan oleh Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta yang sampai pada saat ini belum memiliki gedung ibadah sendiri. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita, menyertai kita
menguatkan kita untuk terus menjadi mitranya di dalam menjalankan pelayanan. Selamat melayani di dalam era baru. Tuhan memberkati kita semua. Dari Mamuju, saya Pendeta Robert Borong ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta Raya. Semoga hari-hari yang akan datang pelayanan jemaat GTM Jakarta akan semakin mantap. Walaupun kita sekarang tidak dapat duduk bersama beribadah kepada Tuhan karena ancaman wabah COVID-19, kita tetap satu di dalam iman dan berdoa kiranya wabah ini dapat segera berakhir dan ke depan kita dapat duduk bersama lagi, salam-salaman, bahkan peluk-pelukan sebagai tanda persekutuan kita selaku jemaat yang dipersatukan dalam GTM Jemaat Jakarta untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dirgahayu GTM Jakarta, Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan dan dalam pelayanan serta karya kita untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Kami mewakili PPGTM Jemaat Jakarta ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat GTM-ku Jemaat Jakarta yang ke-8. Semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat dan sukses dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu warga GTM Jemaat Jakarta dimanapun berada. Saya Alvin Linggi selaku Ketua PPGTM Jemaat Jakarta mewakili segenap pengurus dan anggota PPGTM Jemaat Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 12 Juni 2020. Kiranya semakin baik lagi ke depannya dan semoga dan juga semua doa-doa, harapan dan cita-citanya terkhusus untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen bisa segera diwujudkan oleh Tuhan. Dan semoga juga GTM Jemaat Jakarta dapat menjadi garam dan terang dunia, dapat menjadi pelita dalam kegelapan, serta dapat menjalankan setiap program pelayanannya agar nantinya semakin banyak masyarakat, semakin banyak warga GTM, warga Mamasa yang ada di Jakarta merasa terberkati, merasa diberkati oleh seluruh program-program pelayanan oleh GTM Jemaat Jakarta. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada GTM Jakarta yang ke-8 tahun. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, melindungi dan menyertai kita semua sebagai warga GTM Jemaat Jakarta. Terima kasih. Shalom. Kami dari Persekutuan Anak dan Remaja mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Siramilah kami dan peganglah tangan kami dengan erat, sebab kami adalah masa depan gereja. Terima kasih. kita dari perwakilan Sekolah Minggu GTM Jakarta. Ini Cila, ini Ina, ini Yara, ini Ala, ini Kalia. Dan saya Kalia. Kita mau mengucapkan Happy Birthday. Selamat ulang tahun GTM. Tuhan Yesus memberkati. Diam lilinnya. Yeay! Ulang tahun Jemaat GTM Jakarta. Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota jemaatnya dimanapun Bapak Ibu dan Saudaraku berada. Percayalah, jikalau kita sudah sampai di titik ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara sekalian kita bergandengan tangan untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan melalui jemaat kita, hingga kita dapat memenuhi panggilan kita sekalian melalui jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maranatha.